Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Diva Atkia dari kelas 12-2 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan performa Anthony Sinisuka Ginting. Anthony Sinisuka Ginting adalah salah satu pemain badminton terkemuka Indonesia yang pernah mencapai puncak prestasi dunia. Dengan sejumlah kemenangan, termasuk medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020 dan berbagai gelar di turnamen BWF lainnya. Ginting merupakan aset yang sangat berharga bagi badminton Indonesia. Namun, akhir-akhir ini Ginting mengalami penurunan performa yang sangat signifikan. Jadi, esai ini akan mengkritisi penyebab terjadinya penurunan performa Ginting dan dampaknya bagi badminton Indonesia. Yang pertama adalah faktor penyebab penurunan performa. Salah satunya adalah cedera dan kondisi fisik. Ginting pernah mengalami cedera yang dapat mempengaruhi performanya. Cedera pada otot atau sendi, terutama pada bagian kaki atau punggung, seringkali mempengaruhi kecepatan dan ketahanan pemain. Yang kedua adalah tekanan mental dan stres kompetitif. Sebagai pemain top, Ginting seringkali menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan performa puncak. Stres ini dapat mengganggu konsentrasi dan mental para pemain. Selanjutnya adalah stres dan duka cita. Kehilangan orang tua adalah salah satu pengalaman emosional yang paling berat. Rasa duka cita dan kehilangan bisa mempengaruhi keadaan mental dan emosional seseorang. Bagi Ginting, kehilangan ibunda adalah salah satu kemungkinan besar yang telah mempengaruhi konsentrasi dalam bermainnya. Yang kedua adalah implikasi terhadap tim nasional dan pembinaan, motivasi dan inspirasi. Sebagai figur panutan, penurunan performanya dapat berpotensi mengurangi semangat dan harapan mereka. Yang kedua adalah strategi tim nasional. Ginting merupakan salah satu tulang punggung tim nasional Indonesia. Penurunan performanya bisa mempengaruhi kekuatan tim dalam kompetisi internasional. Yang ketiga adalah aspek psikologis dan dukungan mental. Dukungan psikologis penting untuk mengevaluasi apakah Ginting mendapatkan dukungan psikologis yang memadai dari psikolog olahraga atau konsultan mental. Dukungan ini krusial untuk membantu atlet dalam mengatasi tekanan dan stres. Selanjutnya adalah strategi manajemen stres. Strategi manajemen stres seperti teknik relaksasi, mindfulness, dan perencanaan mental harus dibahas untuk memahami bagaimana mempengaruhi performa Ginting. Yang keempat adalah peran pelatih dan tim dukungannya. Evaluasi strategi pelatihan, peran pelatih dalam menyiapkan strategi dan taktik untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi sangatlah penting. Jadi, esai ini harus mengkritisi apakah Ginting mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk menghadapi perubahan dalam performa dan gaya permainan lawan. Selanjutnya adalah dukungan dan komunikasi. Evaluasi tim dukungan termasuk fisioterapis, ahli gizi, dan staf pelatih perlu diperhatikan. Yang kelima adalah peran penting sebagai badminton lovers menghadapi penurunan performanya. Yang pertama adalah memberikan dukungan moral. Sebagai penggemar, kita dapat menunjukkan dukungan moral dengan terus memberi dorongan dan motivasi. Kita juga dapat mengirimkan pesan semangat melalui media sosial, menghadiri pertandingan untuk memberikan dukungannya secara langsung dan mengungkapkan kekaguman atas usaha dan dedikasinya yang dapat membantu meningkatkan semangat Anthony Sinisuka Ginting di saat-saat yang sulit. Selanjutnya adalah menghargai proses dan usahanya. Penting untuk menghargai usaha dan kerja keras Ginting, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita juga perlu memahami bahwa setiap atlet menghadapi masa-masa sulit dan proses pemulihan memerlukan waktu. Menghargai setiap langkah kemajuan yang dicapainya dapat memberikan dorongan positif kepada atlet yang kita dukung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.